Maxim, berhentilah mengikuti kami. Jasmine menatap Maxim yang berdiri di belakang mereka. Remaja itu menoleh ke arahnya dan bersikap seolah-olah tidak melakukan apa-apa. Memangnya siapa yang mengikuti kalian? Aku hanya satu arah aja kok, balas Maxim. Jadi maksudmu, kau akan pergi ke toilet wanita bersama kami? Jasmine meletakkan kedua tangannya di pinggang. Apa? Tidak, siapa bilang aku akan pergi ke toilet wanita? Memangnya jalan ini hanya untuk pergi ke toilet wanita? Tidak kan? Pokoknya aku hanya satu arah. Jawab Maxim sedikit panik. Kenapa panik begitu? Benar kan kau mengikuti kami? Kau sudah berada di belakang kami saat kami berpisah dengan Zeva. Tanya Jasmine. Baiklah, aku mengaku. Aku memang mengikuti kalian karena aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu, Jasmine. Ujar Maxim dengan wajah memelas. Aku sudah mengatakan kepadamu, kita akan bicara setelah pulang sekolah nanti. Saat ini, aku sedang sibuk bersama para gadis ini. Jasmine menarik pinggang Lian dan Aluna. Mereka berdua menatap Maxim dengan senyuman jahil. Ayolah, apa mereka lebih penting dari pacarmu sendiri? Lagi pula, apa yang ingin aku katakan juga sangat penting dan berhubungan dengan masa depan kita berdua, ujar Maxim. Kita masih punya banyak waktu sepulang sekolah nanti kan? Kau bisa mampir ke apartemenku loh. Kalau kau memang mau mampir ke sana, kau harus menahan diri, balas Jasmine. Maxim langsung terdiam. Dia sangat menginginkan itu. Dia ingin mampir ke apartemen Jasmine dan melihat isi tempat itu. Namun di sisi lain, Maxim tidak bisa menahan dirinya untuk bicara pada Jasmine. Tidak, Jasmine, aku harus bicara ini sekarang juga. Ini benar-benar penting kali ini. Maxim memasang wajah serius. Ekspresi memelas dan polosnya telah disingkirkan. Hal itu membuat Jasmine juga merubah ekspresinya dari senyum jahil menjadi wajah serius. Sepertinya ini memang pembahasan yang sangat penting. Sebaiknya kami pergi sekarang, ujar Aluna. Dia melirik Lian. Dari situ langsung menarik tangan Lian dan membawanya pergi, meninggalkan kedua pasangan itu sendirian di sana. Karena memang tidak ada siapapun lagi yang lewat. Jadi, apa sesuatu yang penting itu? Tanya Jasmine. Kita berdua memang sudah mendapatkan izin penuh atas hubungan ini dari kedua ibu kita. Tapi aku tetap merasa tidak nyaman karena ayahku belum memberikan restu. Aku bisa saja menjadi anak nakal yang tidak peduli pada perkataan ayahku. Namun entah kenapa aku merasa kali ini kita harus mendapatkan restu dari kedua orang tua kita, ujar Maxim. Kita memikirkan hal yang sama. Dibandingkan dengan ibuku, aku lebih dekat dengan ayahku. Karena itulah, aku terus memikirkan tentang hal ini. Aku terus memikirkan bagaimana caranya mendapatkan restu. Ini bakal lebih sulit daripada misi level A++ yang pernah aku jalani. Mereka berdua tidak akan pernah akur. Aku yakin itu. Jasmine menghela nafas. Aku juga tahu mereka tidak akan pernah akur. Setiap kali bertatapan saja, mereka akan langsung membuat wajah kesal dan saling menantang satu sama lain. Ingat saat kita ada di kafe? Kemarin malam, ibuku dan ibumu sudah meminta mereka untuk menahan diri. Tapi mereka hanya bisa menahan diri sebentar. Dan pada akhirnya tetap membuat kekacauan. Kenapa pada orang tua itu bersikap kekanak-kanakan sih? Mereka bahkan lebih parah daripada aku. Kesal, Maxim. Begini aja, pertama, kau tenangkan dirimu dulu. Jika kau panik seperti ini, kau tidak akan bisa berpikiran dengan jernih. Kita akan menyusun rencana nanti. Sekarang kembalilah ke kelasmu. Kita akan bertemu sepulang sekolah dan menyampaikan ide kita masing-masing. Bagaimana? Usul Jasmine. Baiklah. Aku akan pergi sekarang. Maxim langsung berbalik dan pergi meninggalkan Jasmine di sana. Sementara gadis itu melirik seseorang yang sedang menyiram tanaman menggunakan sebuah alat penyiram dari plastik. Permisi tuan, kau bisa menggunakan alat penyiram otomatis. Hanya perlu menekan tombol saja dan dia akan mengeluarkan air di antara rumput-rumput itu, ujar Jasmine. Pria itu tidak menjawab, dia malah menuangkan air pada rumput. Jasmine kembali menghela nafas. Ayah, jangan seperti ini. Jika mau bicara, katakan aja. Atau aku akan pergi sekarang, ujar Jasmine. Gavin langsung berbalik badan dan menatap Jasmine dengan wajah serius. Jasmine tertawa keras begitu melihat wajah Gavin. Bagaimana bisa dia tidak tertawa saat melihat penampilan Gavin? Pria itu menggunakan sebuah pakaian seperti tukang sapu jalanan. Lalu di wajahnya
Gavin menggunakan sebuah kumis palsu yang sangat tebal, serta sebuah topeng di bawah sudut bibirnya. Kenapa kau malah tertawa? Gavin tersinggung karena putrinya malah menertawainya. Habisnya, penampilan ayah benar-benar payah. Bagaimana bisa ayah berpikiran menyamar dengan penampilan seperti ini? Kalau ayah ingin menyamar, seharusnya ayah memilih penampilan paling paling tidak mencolok. Jasmine turun dari tangga dan menghampiri ayahnya. Aku hanya mencoba penyamaran yang paling membuatku tidak terlihat seperti seorang Gavin. Sekarang aku tidak terlihat seperti Gavin kan? Tanya Gavin. Iya, tidak salah sih. Ayah memang terlihat seperti orang lain. Tapi untuk mereka yang kenal betul dengan ayah, mereka kan pasti tahu. Hanya dengan melihat punggung ayah. Jawab Jasmine. Sudahlah, berhenti mengejek. Aku sudah susah payah menyamar dan menyusup kemari. Balas Gavin. Memangnya untuk apa ayah susah-susah menyusup kemari? Ayah juga mendengarkan seluruh percakapan kami tadi kan? Ujar Jasmine. Iya, aku memang mendengarkannya. Tapi itu salah kalian sendiri yang berbicara dengan suara keras. Kami tidak bicara dengan suara keras, memang pendengaran ayah aja yang tajam. Lalu untuk apa ayah ada di sini? Coba berikan alasannya kepadaku. Jasmine melipat kedua tangannya dan menatap sang ayah dengan tajam. Itu karena kau memblokir nomorku, bukan hanya kau, bahkan ibumu juga melakukan hal yang sama. Aku pikir kalian berdua memusuhiku. Aku tidak bisa menemukan ibumu karena dia sedang pergi menjalankan misi bersama dengan Cecilia. Jadi aku datang kemari untuk melihat kondisimu. Aku sangat khawatir. Biasanya kau selalu mengabariku di pagi hari. Jelas Gavin. Aku pikir itu bukan alasan yang sebenarnya. Ayah pasti sengaja datang kemari untuk melihat interaksiku dengan Maxim. Benar kan? Tanya Jasmine. Apakah aku bahkan bisa berbohong kepada putriku? Kau sudah tahu semua itu dan kau masih saja menanyakan apa alasannya, balas Gavin. Itu karena aku ingin tahu apakah ayah bersedia menjawab jujur atau tidak. Ternyata ayah malah berbohong. Sudahlah, sebaiknya ayah kembali sekarang. Tidak ada gunanya ayah tetap ada di sini. Seperti yang ayah tadi lihat, interaksiku dengan Maxim sama seperti biasanya. Bukannya ayah memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Bagaimana bisa ayah meninggalkan organisasi di saat seperti ini? Aku dengar ada beberapa misi besar yang datang dan ayah harus menyiapkan agen-agen terbaik dengan diri ayah sendiri. Ayah tidak mungkin kan lepas tangan dan menyerahkan semuanya pada asisten ayah. Jasmine kembali menatap Gavin dengan lekat. Pria itu berdehempelan dan memalingkan wajahnya. Melihat itu, Jasmine menghela nafas. Aku jadi kasihan pada asisten ayah. Sebaiknya ayah kembali sekarang juga, ujar Jasmine. Aku tidak suka melihat bagaimana bocah itu menjelek-jelekkanku di depanmu. Ungkap Gavin dengan cepat. Maxim tidak hanya menjelek-jelekkan ayah, dia juga menjelek-jelekkan ayahnya sendiri. Lagi pula, aku juga menjelek-jelekkan ayah. Kenapa ayah hanya melihat Maxim saja? Karena ayah tidak menyukai Maxim. Sehingga kedua mata ayah terus melihatnya dengan buruk, ujar Jasmine. Ayah, dia memang seorang mantan playboy, tapi dia sudah berjanji kepadaku tidak akan melakukan hal itu lagi. Dan aku percaya kepadanya, dia adalah pacar yang sangat baik. Ayah sendiri tahu, Maxim adalah orang yang telah mengubahku menjadi seperti ini. Bukannya sejak dulu ayah selalu berharap agar aku bisa menjadi murid yang normal dan bukan seorang kutu buku lagi. Apalagi murid yang cupu. Aku sudah berubah sekarang. Semua itu berkat Maxim ya. Walaupun teman-temanku yang lain juga memiliki bagian dari perubahanku ini. Jasmine meraih tangan Gavin. Tapi ayah, bukankah hari itu ayah pernah mengatakan kepadaku kalau ayah tidak bermasalah jika aku dekat-dekat dengan Maxim? Hari itu aku masih tidak bisa memutuskan apapun dan merasa bimbang pada apa yang harus aku lakukan. Di sana ayah bilang kepadaku kalau ayah akan mendukung apapun yang aku lakukan selama aku bahagia, termasuk dekat-dekat dengan Maxim. Lalu kenapa ayah sekarang seperti ini? Tanya Jasmine. Sebenarnya aku tidak terlalu membenci anak itu dan aku juga sadar dia adalah salah satu orang yang sudah membantumu untuk berubah. Sama seperti yang aku inginkan, hal yang aku benci darinya adalah ayahnya. Hanya itu saja, aku tidak akan bisa tahan jika berbesan dengan orang seperti Dominic, jelas Gavin. Jadi ayah memintaku melepaskan Maxim karena keegoisan ayah sendiri. Perkataan Jasmine membuat Gavin tersentak. Tunggu Jasmine, bukan seperti itu.
Padahal ayah sendiri yang bilang kalau ayah akan bahagia jika melihat aku bahagia. Lalu, kenapa ayah tidak bisa bahagia sekarang? Ayah terlalu egois. Apa ayah tidak bisa mengalah dan berbaikan dengan Paman Dominic? Tanya Jasmine. Aku tidak akan bisa melakukan itu sampai kapanpun. Akan sulit bagiku untuk berbaikan dengan Dominic. Tapi kau benar, aku terlalu egois. Aku memikirkan diriku sendiri. Karena aku terlalu kesal pada Dominic, sampai aku tidak memikirkan kebahagiaan putriku sendiri. Aku minta maaf, Jasmine. Tolong beri aku waktu sedikit. Bisakah aku memintanya? Gavin menyentuh kedua pipi Jasmine dengan telapak tangannya. Jika ayah memang membutuhkan waktu untuk berpikir, maka ambillah waktu itu. Balas Jasmine dengan senyuman kecil. Itu mungkin akan cukup lama. Tidak apa-apa, asalkan ayah merestui hubungan kami. Baiklah, kalau... Gavin menghindar saat sesuatu melesat ke arahnya. Itu tidak lain adalah Maxim. Melihat hal tersebut, Jasmine sangat terkejut. Berdiri di belakangku, Jasmine. Maxim langsung berdiri di depan Jasmine dan memasang tatapan tajam pada Gavin. Heh, Tuan, apa yang sudah kau lakukan kepada kekasihku? Berani sekali kau menyentuhnya. Padahal aku datang kemari karena aku menjatuhkan sesuatu. Tapi aku tidak menyangka akan melihat adegan mengerikan seperti tadi. Bagaimana bisa kau menyentuh seorang gadis SMA dengan tangan kotormu itu? Kesal Maxim. Maxim, tunggu sebentar. Dia itu adalah... Tidak, Jasmine, mundurlah. Biarkan aku yang menghadapi pria ini. Maxim langsung maju dan melayangkan tinjunya ke arah Gavin. Melihat itu, Gavin menghindari pukulan Maxim beberapa kali. Gavin terus melangkah mundur hingga kakinya menyentuh keran otomatis yang berfungsi mengeluarkan air untuk menyiram tanaman. Begitu kakinya menyentuh benda itu, Gavin jadi kurang fokus. Gerakannya melambat, hingga dia tidak bisa menghindari pukulan Maxim. Setelah berhasil memukul Gavin sekali, Maxim langsung tertawa. Merasakan itu. Maxim terdiam saat melihat wajah Gavin di depannya. Sekarang Maxim baru sadar kalau yang berada di depannya adalah Gavin. Itu karena kumis palsu yang dipakai Gavin telah copot dan menempel di tangan Maxim. Remaja itu langsung berkeringat, apalagi saat Gavin memberikannya tatapan yang sangat tajam. Maafkan aku, Paman. Maxim kembali memasang kumis palsu yang copot di hidung Gavin. Namun tidak seperti tadi, kumis ini jadi miring. Aduh, Paman jadi tambah tampan deh dengan kumis palsu ini. Sampai-sampai aku tidak mengenali Paman. Uji Maxim dengan senyuman lebar. Dan begitulah kalimat terakhir yang beliau ucapkan semasa hidupnya. Celetuk Zafi yang menonton semua itu dari tangga.